Ala inna awliya'allahu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada satu ayat mengatakan wali ini dia enggak sedih, enggak takut, enggak sedih. Wali jarang. Pasti orang dia sedih, dia takut pasti. Pasti orang punya rasa takut. Pasti orang hatinya enggak besar, enggak kuat. Tapi wali lain. Tidaklah setiap orang yang menampakkan kekhususannya, jadi orang yang dia ini aulia, wali Allah. Ini beneran nggak pura-pura, memang dia wali minallah. Kamulat tahalisuhu, dengan sendirinya sempurna keikhlasannya. Berarti wali ini banyak. Kalau melihat semua Allah ciptakan pandangan mata melihat. Berapa jumlah semua manusia? Ya jumlahnya triliunan. Manusia ini jumlahnya triliunan. Ya miliaran. Ya jumlah manusia miliaran. Nah, di antara manusia itu Allah jadikan aulia. Allah jadikan orang-orang pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita dalam suatu majlis yang penuh keberkahan, di mana membaca ratib Al-Imam Al-Qutbil Anfas Rabi Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ratib yang dibaca, mendapatkan sir fadilah daripada ratib Al-Atas. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ustaz Ubaidah, Matan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang terkadang serius, terkadang orang ini enggak jelas, kadang orang dilihat seperti apa, kadang orang pura-pura. Ya pura-pura ini yang enggak asli. Orang kalau pura-pura ini dia enggak jujur. Orang kalau pura-pura itu enggak sebenarnya. Nah, pura-pura ini bukan kebiasaan yang bagus. Ya, pura-pura ini enggak benar. Ya, harus jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi magtasabu faqadih tamalu buhtana wa itsman mubina." Islam itu agama yang nyata kebenarannya. Jadi seorang yang nyata, orang yang kelihatan apa baiknya orang ini, yang enggak ditutup-tutupi, lah itu yang dikatakan
sesuatu yang enggak pura-pura. Buhtanan mubina, ya. Wa itsman mubina. Ya, dikatakan buhtana wa itsman mubina. Buhtan ini termasuk daripada sifat keadaan, ya. Keadaan yang enggak enak, fitnah, termasuk buhtan. Yang artinya dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat, ya, mukmin laki-laki, mukminat perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi kesungguhan ini yang bisa menyebabkan manusia mendapatkan hasil, mendapatkan pahala, mendapatkan amal perbuatan ibadahnya. Ya, seorang mukmin laki-laki atau mukminah perempuan. Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, ini ngajinya masih hikam, ya. Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari ngajarkan kita supaya kita ini enggak kagok, enggak jadi orang yang bingung. Ini apa. Akalnya harus menjadi seorang mutawakil, orang yang Allah beri kekuatan pikiran. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam hikam mengatakan, man istaghraba ayunkizahu Allahu min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad istajazal qudratal ilahiyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Siapa yang merasa heran dapat diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh syahwatnya. Syahwat itu nafsu kepada dunia, ya. Enggak waro, enggak meninggalkan apa yang seharusnya enggak dipikirin malah dipikirin. Nah, itu syahwat itu. Dan dapat mengeluarkannya dari kealpaannya, jadi orang banyak kekurangan. Ya. Berarti dia telah memperlemah kekuasaan Allah, enggak percaya kepada Allah. Dan Allah adalah sangat berkuasa atas setiap sesuatu. Ya. Ayatnya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Segala sesuatu dari kuasa Allah. Orang dia melihat apa matanya ini enggak apa yang dilihat enggak ditutup-tutupi, apa yang didengar telinganya enggak diakal-akali, ya. Akalnya berarti sempurna kali. Mudah-mudahan kita Allah berikan akal sempurna. Amin. Allahumma amin. Man istaghraba Allah, Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan, siapa yang merasa heran. Ya, jadi kenapa ketenangan ini harus didapatkan seseorang? Dia berarti melihat sesuatu atas dasar yang bisa menenangkan hati. Jadi kalau hati nggak tenang, ada sebabnya kenapa hati nggak tenang. Udah, dikasih tahu. Nanti kalau hatinya nggak tenang ini begini ya, itu harus benar-benar nasihat. Kalau dari kepura-puraan malah jadi racun, bahaya. Tapi kalau karena sesuatu yang dikatakan dengan baca Quran, qiraah Quran, selawatan segala macam, dan itu hati benar-benar ketemu, ya. Hati menjadi tenang. Ayunkiza Allahu min syahwatihi, dapat diselamatkan Allah dari pengaruh syahwatnya, diambil sama Allah menjadi hatinya ini dekat kepada Allah.
wa yukharijahu miwujudi ghaflatihi, dan dapat mengeluarkannya dari kekurangan ya. Akal nggak kuat, akalnya nggak kuat, bahaya dari bohtan, dari kepura-puraan itu. Berarti dia telah memperlemah kekuasaan Allah, dan Allah adalah sangat berkuasa atas setiap sesuatu. Ya. Faqad istajazal qudratal ilahiyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Seorang mampu, orang ragu. Seorang harusnya ngerti tapi nutup diri, ragu akan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang itu menjadi baik. Ragu kepada dirinya sendiri atau kepada apapun bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak mampu membuat dia mulia. Misal, ragu akan apa segala sesuatu yang menciptakan Allah. Maka Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Gak yakin bahwasanya mobil pada jalan apa segala macam karena bensin. Apa segala sesuatu Allah adakan sebagai apa yang dimiliki. Apa segala semua ciptaan Allah. Kalau mobil untuk sopir itu jalankan mobil. Kalau pakaian untuk dipakai. Kalau mata untuk melihat. Semua diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menguasai, yang menentukan apa segala macam yang ada dalam diri kita manusia. Dan ada segolongan orang-orang yang memang melihat, ya, melihat segala sesuatu enggak dengan pandangan zahir mata seperti ini. Punya kasyaf namanya, punya basiroh. Pandangan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan, laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula takhlisuh. Laisa kullu man sabata tahsisuhu. Tidaklah setiap orang yang menampakkan kekhususannya kamula takhalisuh, dengan sendirinya sempurna keikhlasannya. Wali ini orang yang Allah berikan, Allah jadikan lain di antara makhluk kita manusia yang lainnya. Dijadikan Allah auliya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada satu ayat mengatakan wali ini dia nggak sedih, nggak takut, nggak sedih. Wali jarang. Pasti orang dia sedih, dia takut pasti. Pasti orang punya rasa takut. Pasti orang hatinya nggak besar, nggak kuat. Tapi wali lain. Tidaklah setiap orang yang menampakkan kekhususannya, jadi orang yang dia ini aulia, wali Allah. Ya, ini beneran nggak pura-pura. Memang dia wali minallah. Kamula takhalisuhu, dengan sendirinya sempurna keikhlasannya. Berarti wali ini banyak. Kalau melihat semua Allah ciptakan pandangan, mata melihat. Berapa jumlah semua manusia? Ya jumlahnya triliunan. Manusia ini jumlahnya triliunan. Ya miliaran. Ya jumlah manusia miliaran. Nah, di antara manusia itu Allah jadikan aulia. Allah jadikan orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Ya sekian persen dari orang-orang, dari manusia. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuh. Tidaklah setiap orang yang menampakkan kekhususannya
dengan sendirinya sempurna keikhlasannya. Ikhlas ini orang yang memang kelihatan. Ya, orang ngelihat ini Allah lihat. Orang yang ngerti apa yang dilihat seorang itu dia ikhlas. Jadi orang kalau ngelihat sesuatu gak paham yang dilihat, dia gak ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang nyata, ikhlas. Ya. Tidaklah setiap orang yang menampakkan kekhususannya dengan sendirinya sempurna keikhlasannya. Jadi kalau tetap nggak bisa orang ini dia punya sifat pohtan, dia punya sifat imannya memang nggak kuat. Ya, orang kalau iman ini lemah berarti siap-siap setan segala macam gangguan nafsu termasuk itu bahaya. Orang Allah berikan keutamaan, Allah berikan wilayah khususiyah. Pertama, dia ngerti agama Islam, dia ngerti syahadat, terus ngerti salat, kata dan seterusnya. Ya, rukun Islam. Terus orang dia Allah berikan keutamaan, segala apa kebaikan. Nah, sebaliknya kebaikan itu keburukan yang nggak ada manfaat, yang nggak ada enaknya sama sekali. Nah, keburukan ini termasuk pura-pura, ini termasuk sesuatu yang nggak bagus. Ya, dikatakan andai langit sudah nggak bisa dilihat kiamat, dan ketika awal rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lahir Nabi Muhammad, sehingga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad gak ada batas waktu. Dari awal Allah ada sampai gak ada batas waktu. Allah solawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Ini nyata, bukan pura-pura. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. La raiba fihi. Enggak ada keraguan. Mereka orang-orang terus membawa Islam, salat, segala terus dengan apa amal-amal ibadahnya terus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Watawasau bil haq. Enggak ada keraguan, enggak ada kepura-puraan. Nah, kenapa kok orang dia enggak yakin? Karena sesuatu yang enggak nyata dalam pandangan matanya, gangguan hati, nggak tenang. Kalau misal air ini ibarat hati, lautan luas, hujan deras terkadang turun begitu terlihat jelas, ibarat genangan air. Hati yang keruh atau hati yang kecil atau hati yang nggak kuat, ibarat genangan air. Ya, air digenang itu, nah ibarat bukan seperti danau, bukan seperti sungai yang Allah perlihatkan, bukan hati-hati pun yang Allah lihat. Hati yang mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, hati yang mendapatkan al-huda, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah, Syahmat Ibn Athaillah Sekandari katakan idza ra'aita abdan agamahullahu ta'ala biwujudil awradi wa adamihu 'alaiha ma'atul imdadi fala tastahriganna ma manaha maulahu li annaka lam tara 'alaihi simal arifina wala bahatal muhibbina falaula warida makana wirid. Apabila engkau melihat seorang hamba Allah yang senantiasa menyebut nama Allah, nah, ada keutamaan seorang hamba yang sering zikir, wirid itu termasuk ratib.
Baca maulid termasuk sholawat, qiraah Al-Quran termasuk aurat, wirid. Dalam ketetapan waktu yang telah direncanakan secara tetap. Jadi dawam, berketerusan dibaca dalam zikir dan wirid, termasuk sholat sunnah, termasuk sholat sunnah. Sedangkan ia lama tidak menerima pemberian Allah, maka dalam hal ini atau jangan engkau pandang enteng akan pemberian Allah kepadanya. Orang-orang pilihan wali bin auliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau tidak memahami karunia Allah yang sebenarnya telah diterimanya, sebab ia tidak menunjukkan tanda-tanda orang-orang arif pada dirinya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertutup. Karena yang ngelihat juga matanya enggak benar. Sebab andai kata tidak ada karunia Allah yang besar atau warid. Warid ini dijadikannya Allah, orang itu ahli ibadah kepadanya. Maka tidak mungkin ada wirid bacaan yang diulang-ulang. Nah, itu enggak mungkin. Jadi enggak akan pernah kepura-puraan itu nyelamatkan. Hati-hati. Almar'u ma'amman ahab. Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, berarti benar-benar hidup. Ya, bukan enggak benar-benar, harus benar-benar. Faqad ahabbani. Pun akhirnya benar-benar mendapatkan kecintaan Rasulullah. Wa man ahabbani, benar-benar manusia. Jin ini susah. Jin serius susah. Ya, jin ini ditentukan Allah makhluk yang memang punya sifat gak bagus. Iblis rajanya. Iblis laknatullah ini biang pertama-tama Allah jadikan dari api. Gak bisa memegang suatu kebenaran, nggak bisa. Sifat keburukan ini nggak bisa dinyatakan benar. Sedang al-haq min rabbikum, sesuatu yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia karena manusia ini dengan khusyuk, nggak ada keraguan, nggak ada membingungkan. Jadi kuat. Ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin. Kuat berusaha bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat segala sesuatu untuk diperhatikan apa-apa yang bagus untuk mata. Allah menjadikan apa segala sesuatu yang didengar telinga, apa yang baik-baik harus didengar karena manfaat. Terus akan membawa kesabaran. Jadi kalau kepura-puraan ini sesuatu yang enggak pernah ada. Salat maghrib pura-pura sembahyang isya. Lah kan gak nyambung. Ditanya sholat apa? Udah sholat maghrib. Ditanya sholat apa? Pura-pura sembahyang isya. Padahal waktu maghrib. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi akhirnya jadi maksiat. Pura-pura ini bahaya. Hati-hati. Dikatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Dikatakan menyakiti ini seolah-olah apa yang dilihat, apa yang didengar kepunyaan dia berhak untuk menyakiti. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang iman, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Faqad ihtamalu buhtana wa itsma mubina. Ya, sesungguhnya mereka telah memikul, membawa kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi sungguh benar-benar enggak suatu keadaan yang enggak benar bahwa Allah akan mengazab. Allah akan nyiksa. Allah memberikan azab siksa kubur. Allah akan menumpahkan apa hasil usaha maksiat setiap kita di dunia. Allah akan perlihatkan. Dan itu nyata. Allah akan memperlihatkan apa amal perbuatan selama di dunia, apakah mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena selalu di dunia enggak khusyuk mengerjakan sholat, enggak tumakninah, ada di akhirat ya seperti itu. Enggak mendapat kecintaan Rasulullah karena cinta Nabi Muhammad itu sesungguhnya cinta. Faqad ahabbani, Rasulullah katakan. Wa man ahabbani, dan manusia yang Nabi Muhammad berikan kecintaan karena menghidupkan sunnah Rasulullah, kana ma'i fil jannah, mendapatkan surga, mendapatkan kesenangan di akhirat, dan waktu akhir hayat ya mati ya husnul khatimah. Enggak mati, enggak jelas. Kepura-puraan termasuk apa segala sesuatu yang enggak akan menjadikan seorang ini menemukan fitrahnya. Misal Allah tentukan, hai fulan, fulanah, laki-laki perempuan, aqimus shalah, dirikanlah salat. Begitu kau mengerjakan salat akan mendapatkan pahala salatnya pura-pura. Na'udzubillah min dzalik. Akan menemukan seorang kebahagiaan atas dasar kesungguhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah bersungguh-sungguh akan memuliakan seorang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan orang itu enggak ada kesungguhan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga mengharapkan orang itu kebaikan, Allah haramkan untuk orang itu kebaikan. Bagaimana watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kebaikan didapatkan seseorang yang ia membawa keberanian hatinya menghadapi hidup, menjalani hidup dengan kesungguhan, bukan kepura-puraan. Jadi kalau sholat, benar-benar sholat diterima, ibadah sholat kafah, cukup. Terus ibadah sunnah, sholat rawatib, salat segala sesuatu yang dikerjakan seorang hamba berdasarkan kesungguhan, makbul. Allah ijabah, Allah terima. Keadaan apa, segala macam keadaan, dalam keadaan susah meminta kepada Allah pura-pura, ya enggak ada ijabah. Enggak akan mendapatkan apa hajat, apa yang diinginkan. Tapi dengan sungguh-sungguh, wah ini benar-benar Allah, aku sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang terus Allah sudah katakan wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin. Sedangkan orang-orang yang sudah memang Allah letakkan di dalam azabnya karena amal perbuatannya enggak benar, ilal ladzina amanu, Allah terus katakan, sedang orang-orang beriman merasakan nikmatnya, merasakan kesenangan hati karena dia selalu memikirkan Allah. Wa amilu salihat, selalu mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, salat enggak pernah ditinggalkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah bahwa golongan orang-orang ini yang akan selalu mendekat kepada Allah, yang melihat dengan cara memandang yang Allah jaga penglihatan mereka, yang mendengar dengan cara mereka mendengar, dengan apa yang didengar selalu Allah jaga dari segala keburukan. Maka terus seorang itu pandai bersyukur dengan
bersungguh-sungguh, ikhlas dalam menjalani hidup. Orang kalau susah nggak nerimonan. Orang kalau susah hatinya kaku. Hati kalau kaku, ini kudu harus dipecah kayak es batu. Es batu ini ya kalau buat campuran minuman enak seger. Kalau es batunya nungi ditendang, dipecah. Ya. Na'udzubillah. Jangan jadikan hati sekeras apapun, karena sesungguhnya hati, dikatakan Imam Ghazali, hati itu segumpal darah, ya, yang dimana sekitarnya itu ada lubang-lubang di hati itu, yang itu masuk keluar apa segala macam, bagaimana juga menjaga zahir badan. Setan mengganggu di belakang, setan mengganggu dari depan, kanan, kiri, atas, bawah. Orang-orang yang mendapatkan kesungguhan dari Allah, karena nggak berpura-pura dalam hidup, memikirkan apa sesuatu, benar-benar tafakur, benar-benar dalam hidup menjalani apa yang Allah perintahkan dengan kesungguhan. Ini orang serius. Ya, orang serius. Orang nggak serius bingung. Orang kalau nggak serius hati-hati. Orang harus serius. Kalau nggak serius bahaya. Karena nggak menunjukkan seorang itu memiliki kebaikan. Nggak sedih, nggak jujur, berarti pura-pura. Khianat, ya, termasuk munafik. Orang yang kadzab dalam berbicara. Wah, dikatakan buhtanan azima. Ini termasuk itsma mubina. Sesuatu yang dikatakan menghancurkan keyakinan. Dikatakan fitan terus fitnah. Al-kharaj, keadaan terus. Dia seorang yang satu beragama Islam, orang yang satu beragama Islam ribut. Karena ada kepura-puraan. Khianah, segala macam mengkhianati aturan amanah. Kadzab, dusta dalam berbicara, seharusnya sedih, jujur. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Allah katakan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin membawa iman, ya, dan mukminah, dan seorang membawa iman perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Jadi semaunya, ya, semaunya. De orang dizalimi, dijahati apa segala macam. Ini awal dari kepura-puraan. Ya. Tanpa kesalahan yang mereka perbuat, mengada-ada sesuatu yang enggak ada. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan. Buhtan, pura-pura ini termasuk kadzab, bohong. Sungguh termasuk puncak kesungguhan as-siddiq, kedudukan. Orang yang dipercaya, orang yang nggak pernah bohong. Sedang orang pura-pura awal seorang itu mendapatkan rugi, di akhir mendapatkan kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dengan khusyuk tumaninah, ini puncak daripada agama Islam. Orang Islam puncak dari segala sesuatu yang ia dapat ibadah, menjadi seorang wara, meninggalkan urusan dunia, warid yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah, seakan dari punya mudawamah, selawatan, baca ratib, baca maulid segala macam. Seorang ini dikatakan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Dan orang yang mendapatkan murka Allah, tanda ciri-ciri orang itu dia pura-pura, nggak dalam kesungguhan, nggak serius. Alhamdulillah kalau Allah jadikan kita golongan perempuan yang serius. Jadi orang kalau nggak serius bahaya, hati-hati. Karena nggak setiap waktu ya kita ketemu sama manusia. Tidak, kita sesekali sholat setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
ketemu Allah. Harus benar-benar serius, khusyuk, tumanina. Puncak tawadu. Begitu sholat istiqomah, terus nggak pernah meninggalkan sholat, terus memiliki satu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan minal mutawaddi'in, orang yang rajin ibadah. Puncak daripada salat orang menjadi ahlul ma'rifah, tawadu dikatakan minal ma'rifah. Sebab seorang itu makrifat, orang itu salatnya diterima Allah. Ada tanda ciri seorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Tanda cirinya senang, mukanya senang, senyum, ketawa, sumringah. Ya. Tapi ada pura-pura. Paham ya? Pura-pura sumringah, pura-pura senang. Dan na'udzubillah min dzalik. Ini tanda munafik. Yang enggak bisa sama sekali ya ucapannya itu dipercaya. Ini hati-hati. Termasuk fitan, termasuk fitnah. Ini zaman ya, ini zaman akhir. Termasuk segala sesuatu Allah adakan di dunia ini untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Lah kenapa alhamdulillah Habib? Alhamdulillah kita masih ngalami jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang bersyukur kepada Allah, dijamin umat Rasulullah. Kemana segala sesuatu pulang ke kafan kain putih. Ya, pulang ke kafan kain putih, kembali hati menjadi bersih. Setiap salawat, setiap salat, tahiyat, ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, dijaga dari salawat. Allah serius. Ya, maka kalau apa segala yang Allah berikan kepada kita, kita nanggepinya nggak sesuai dengan apa yang Allah berikan, wa hadza munafik. Berarti ada dusta, ya, ada kepura-puraan. Nah, ini nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk mencapai derajat tinggi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya, menjadikan hamba ini mulia, akram, karim, dari rahmat Allah, pemberian Allah. Seorang itu mendapatkan kesenangan hati, mendapatkan ridha ilahi, mendapatkan keridhaan Allah. Seorang itu mendapatkan susahnya hati, benar-benar susah, minta kepada Allah, Allah rubah seketika hati menjadi senang dengan kesungguhan, bukan pura-pura. Sampai kapan orang yang jauh dari sesuatu yang diyakininya, dia berarti hidup dalam keraguan. Hidupnya enggak pernah nemukan satu titik keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngerti rahmat Allah Nabi Muhammad. Dan Allah katakan bahwasanya kemuliaan seorang hamba dari seberapa takwa, salat, ibadahnya, segala macam apa yang sunnah dikerjakan. Tapi orang ini enggak yakin, ya, ada keraguan. Orang ini menutup diri dari keikhlasan. Apa yang dilihat diperhitung-hitungkan, apa segala yang diinginkan enggak dicapai, enggak boleh. Jadi harus ikhlas. Apa segala sesuatu dijalani senang, senyum, berkah. Apa segala sesuatu yang nyusahin, buang jauh-jauh. Karena nyakiti ya hati. Segala macam keburukan jangan pernah ditaruh di hati. Keburukan itu nanti nempel di hati. Begitu hati kecampur, ngerti, kuping dengar, mata dengar, telinga, ini bahaya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pertama setelah hati ini Allah azab, Allah siksa, beri ketakutan mendengar suara malaikat munkar nakir. Begitu hisab mendapatkan azab Allah karena perbuatan lalai. Ya, kelupaan orang-orang itu
dalam berbuat maksiat kepada Allah. Padahal awalnya nggak sungguh-sungguh, pura-pura. Dia nggak takut kepada Allah, nggak takut kepada azabnya Allah, nggak takut kepada murka Allah. Akhirnya mendapatkan susah, nyesal di akhirat. Ya karena memang orang seperti itu ya, bukan kita, insya Allah, amin ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita luas hati, ya, gampang ibadah, ya, dan gampang ninggalin maksiat, gampang ninggalin apa-apa perkara-perkara yang nggak benar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala rahmah, nggak bisa diukur. Orang salah segala sesuatu kepada makhluk, sebatas itu makhluk maafkan seseorang itu, tapi dia Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala sesuatu, yang begitu besar rahmatnya. Terlalu besar rahmat Allah, dan dia Nabi Muhammad SAW ini terlalu ngerti, ya, terlalu ngerti setiap kita umat. Rasulullah paling ngerti umatnya, ya. Makanya di saat melihat segala sesuatu, menjalani hidup, benar-benar sering bersyukur, alhamdulillah, minta kepada Allah terus, jangan pernah berhenti minta kepada Allah. Karena Allah gak akan pernah berhenti menunggu hambanya kita untuk selalu meminta kepadanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.